pertama kita dengarkan penyampaian hasil rekomendasi Rapat Koordinator Wilayah seluruh Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Saifuddin atau Udin dari Boyolali. Maaf, suara saya agak serak. Yang jelas, yang pertama yang perlu saya tegaskan, satu, perjuangan masih berlanjut. Secerah apapun hari ini masih ada harapan harus kita gapai bersama. Setuju? Yang kedua, jadilah forum APK yang bijak dan berkarakter. Artinya apa? Jangan anti dengan forum yang lain. Bila mana nanti ada forum yang lain seperti kita, maka ambillah satu sikap yang bijak, kita hormati. Karena satu hal, satu poin yang sudah kita peroleh, bahwa beliau Ibu Ketua Umum Nurbaiti yang luar biasa telah mendapatkan delegasi yang cukup hebat hari ini, telah menjadi tenaga ahli, dan itu satu-satunya pionir untuk perjuangan kita untuk menuju P3K menjadi PNS. Mau? Mau PNS? Lewatnya ini yang harus kita upayakan bersama-sama. Oke. Baik. Untuk membersihkan waktu akan saya bacakan rekomendasi dan nanti ini akan menjadi pertanyaan teman-teman yang di rumah. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (APK) Jakarta tanggal 5-6 Juli tahun 2025. APK mendorong yang pertama, kesejahteraan P3K dalam jaminan pensiun dan penghasilan tunjangan tambahan serta tunjangan melekat lainnya setara dengan PNS yang tertuang dalam peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 2. Adanya jenjang karir yang jelas untuk P3K dan kesetaraan pangkat atau golongan ruang dan jabatan setara dengan PNS. 3. Adanya regulasi rotasi atau mutasi agar adanya keberpihakan terhadap P3K dalam hal pengajuan perpindahan instansi atau dinas terutama dalam jenjang waktu yang tidak terlalu lama atau maksimal 5 tahun. Nomor 4. Adanya penyesuaian ijazah bagi P3K yang memiliki ijazah selain S1 atau S2 pada saat mendaftar P3K agar dapat kenaikan pangkat atau golongan ruang. Yang kelima, terkait dengan masa kontrak P3K dilakukan secara otomatis sampai batas usia pensiun. 6. Adanya penyelesaian terhadap guru agama terhadap status dapodik antara swasta dan negeri dalam hal mendapatkan program PPG. 7. Penyelesaian terhadap R2, R3, database BKN untuk percepatan pengisian DRH yang saat ini belum mendapatkan formasi agar diangkat menjadi P3K paruh waktu paling lambat Oktober 2025 dengan catatan masa kerja maksimal 1 tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. 8. Terhadap honorer database BKN yang berstatus TMS agar dapat mengikuti seleksi tahapan P3K. 9. Untuk segera dibuatkan juknis dan mekanisme terkait
P3K paruh waktu untuk mengakomodir honorer database R2, R3 yang saat ini belum mendapatkan informasi agar ada kejelasan status dan terhindar dari pemutusan kerja sepihak. Mengingat banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran. 10. Adanya solusi penyelesaian terhadap honorer yang bekerja minimal 2 tahun atau R4. 11. Guru swasta dapat mengikuti seleksi P3K dan dikembalikan ke sekolah induk. 12. Adanya kejelasan yang harus dilakukan terkait daerah yang siap secara anggaran dan formasi untuk menyelesaikan R2 dan R3 pada daerahnya, agar tidak menjadi PR ke depannya seperti K2 sebelumnya. Nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita tunggu-tunggu. Terkait poin 1 sampai dengan 12, maka APEKI mendorong adanya revisi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 untuk merubah P3K dalam jenis kepegawaian sehingga status P3K menjadi PNS. Allahu Akbar. Ya, aku tadi merinding. Ya, semoga itu yang menjadi 13 rekomendasi dari Rakornas kita selama 2 hari. Insya Allah Allah akan memudahkan diri kita semuanya. Jangan lupa perbanyak baca doa Al-Kahfi surat ke-10. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.